Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Sampah Muhari, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Gunung Kidul. Saat ini yang menjadi pengajar praktik saya adalah Ibu Yuli Purwaningsih dan fasilitator Ibu Indri Haryani. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Kesimpulan yang pertama, coaching sebagai proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Yang pertama adalah mentoring, yaitu proses mentor menggunakan pengalamannya untuk membantu mentee dalam mengatasi kesulitan. Training, yaitu proses trainer memberikan pembelajaran kepada train. Kemudian konseling, yaitu hubungan bantuan antara konselor dan klien atau konseli yang difokuskan pada pertumbuhan pribadi dan penyesuaian diri serta pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Fasilitasi, yaitu proses fasilitator membantu kelompok memperbaiki cara-cara mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai masalah serta membuat keputusan agar bisa meningkatkan efektivitas kelompok. Kesimpulan yang kedua, coaching sebagai pemberdayaan manusia bertujuan untuk meningkatkan dan membiasakan belajar mandiri, mengelola diri, memantau diri, dan memodifikasi diri. Kolaborasi bertujuan untuk memecahkan masalah pembelajaran, menguji ide bersama, belajar bersama. Konsultasi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pedagogis dan konten, menerapkan praktik dan kebijakan. Evaluasi bertujuan untuk menilai kinerja sesuai standar tertentu. Sejalan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang sistem Among, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani, dalam proses coaching menggunakan paradigma bahwa coach dan coachee sebagai mitra belajar atau kesetaraan, emansipatif atau proses merefleksikan potensi, kasih dan persaudaraan, serta ruang perjumpaan pribadi. Prinsip coaching yang pertama kemitraan, kedua berpikir kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Paradigma berpikir coaching yang pertama fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. Dua, bersikap terbuka dengan ingin tahu. Tiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan yang keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Berikutnya, kompetensi inti yang perlu dikembangkan dalam coaching. 1. Kehadiran penuh atau presence. Kemudian 2. Mendengarkan aktif tanpa asumsi, judgement ataupun asosiasi. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot atau kata kunci dari coachee. Membantu coachee eksploratif dan terbuka diajukan di momen yang tepat. Mendengarkan dengan rasa, receive, appreciate, summarize, dan ask. Percakapan dalam coaching. 1. Perencanaan. 2. Pemecahan masalah. 3. Berefleksi. 4. Kalibrasi. Kemudian ada alur tirta dalam coaching. Yang pertama tujuan, yaitu menyepakati tujuan dan indikator atau hasil. Yang kedua identifikasi atau menggali dan mematakan kondisi atau konteks. Yang ketiga rencana aksi, yaitu mengembangkan ide atau alternatif solusi. Yang keempat, tanggung jawab, membuat komitmen dan langkah selanjutnya. Supervisi akademik untuk memastikan pembelajaran berpihak pada murid, serta pengembangan kompetensi pendidik, pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Tujuan supervisi akademik yaitu untuk pertumbuhan, perkembangan, dan pengawasan. Prinsip supervisi akademik yang pertama, kemitraan. Yang kedua, konstruktif. Yang ketiga, terencana. Yang keempat, reflektif. Yang kelima, objektif. Yang keenam, berkesinambungan. Dan yang terakhir, ketujuh adalah komprehensif.
Siklus dalam supervisi akademik yaitu yang pertama adalah pra-observasi, yaitu membangun hubungan antara supervis dan supervisor sebagai mitra dalam mengembangkan kompetensi diri, menyampaikan tujuan. Yang kedua adalah observasi, yaitu mengambil data atau informasi secara objektif mengenai aspek pengembangan yang sudah disepakati. Yang ketiga adalah pasca observasi. Yang pertama yaitu analisis hasil data observasi. Yang kedua percakapan umpan balik. Yang ketiga percakapan perencanaan area pengembangan. Yang keempat rencana aksi pengembangan diri. Dan yang terakhir adalah tindak lanjut, yaitu memastikan pengembangan diri atau perbaikan yang akan dilakukan. Refleksi. Peran sebagai coach di sekolah terkait pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Tujuan pendidikan yaitu menuntun tumbuhnya kodrat anak untuk memperbaiki lakunya. Peran pendidik sebagai coach adalah menuntun kodrat atau potensi dalam diri murid agar mencapai selamat dan bahagia. Dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, saya menerapkan coaching kepada murid. Guru memandu murid menggunakan percakapan coaching agar murid mengembangkan pemikirannya dalam mencapai tujuan belajar. Dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, saya menerapkan coaching kepada murid terutama saat konfirmasi pemahaman dan refleksi setelah proses belajar yang berdiferensiasi dilalui. Proses tanya jawab saya sampaikan secara klasikal dan dilanjutkan dengan pendampingan individu atau kelompok kecil kepada murid yang membutuhkan bantuan sesuai dengan kondisi atau kebutuhan mereka. Selain itu, dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi, keterampilan coaching sangat diperlukan untuk mengidentifikasi dan memahami kebutuhan murid. Peran sebagai coach di sekolah terkait pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Dalam mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional, saya menerapkan coaching kepada murid untuk membantu murid menemukan kesadaran diri, mengelola emosi atau manajemen diri, mengembangkan kesadaran sosial atau empatik sportif, mengembangkan keterampilan berrelasi, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Peran guru sebagai coach dengan keterampilan bertanya yang memberdayakan coach sangat penting dalam membantu murid mengembangkan kompetensi sosial emosional. Proses coaching juga dipraktikkan dalam komunitas praktisi di sekolah untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional di lingkup sekelas. Saya memandu rekan guru dalam menemukan apa yang dapat mereka lakukan di kelas masing-masing. Proses kolaborasi dan belajar bersama rekan guru mengasah keterampilan coaching. Keterampilan coaching dengan kompetensi pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya merancang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional untuk murid-murid di kelas saya dengan menerapkan keterampilan coaching. Paradigma berpikir coaching sangat membantu guru untuk merancang pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterampilan coaching ini selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ketika bertindak sebagai pemimpin pembelajaran, yaitu ing Karso Sung Tulodo, ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Murid akan dapat belajar dan mengembangkan diri dalam suasana yang merdeka. Hal tersebut sangat mendukung pembelajaran yang berpihak pada murid dan dapat mendorong kepemimpinan murid baik saat ini maupun di masa mendatang. Penerapan alur tirta dalam memimpin pembelajaran akan membantu murid untuk mengoptimalkan pemberdayaan dirinya guna mencapai tujuan belajar dan pada akhirnya mencapai selamat dan bahagia. Pengalaman pembelajaran yang diperoleh. Saya merasakan pengalaman baru menjadi coach, coachee, dan observer dalam proses belajar bersama dengan rekan CGP lainnya. Walaupun sebelumnya pernah mendapatkan informasi mengenai coaching dan telah menjadi coachee, tetapi selama proses di ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual bersama CGP lainnya menjadi pengalaman berkesan karena kami dapat posisi yang sama, yaitu sebagai murid. Hal yang berbeda dengan kegiatan lainnya. Di awal proses belajar ini masih banyak kesulitan yang saya hadapi, seperti mendengarkan secara aktif dengan rasa dan mengajukan pertanyaan berbobot. Namun, setelah beberapa kali latihan, kesulitan tersebut perlahan mulai teratasi walaupun masih jauh dari sempurna. Emosi yang saya rasakan terkait pengalaman belajar. Saya sangat bersyukur mendapatkan kesempatan untuk berproses mempelajari coaching untuk supervisi akademik, dan saya optimis untuk mengimplementasikan materi dari modul ini.
Saya sempat khawatir deg-deg karena materi baru yang dipelajari sangat banyak. Saya menikmati proses belajar dengan eksplorasi konsep secara mandiri, lalu berlatih coaching dalam ruang kolaborasi dan praktik demonstrasi kontekstual serta sesi diskusi melalui elaborasi pemahaman. Saya siap dan optimis untuk mengembangkan diri dengan mengimplementasikan modul ini baik kepada murid maupun rekan sejawat. Hal yang sudah baik terkait keterlibatan saya dalam proses belajar. Saya menyelesaikan seluruh aktivitas belajar. Saya berkolaborasi dengan rekan CGP dalam aktivitas diskusi, ruang kolaborasi, dan demonstrasi kontekstual. Saya mengingat catatan penting dari eksplorasi konsep dan elaborasi pemahaman untuk berlatih praktek coaching. Bersama rekan CGP, di luar forum resmi, kami saling memberikan umpan balik terhadap praktek coaching yang dilakukan. Yang perlu diperbaiki terkait keterlibatan saya dalam proses belajar. Yang pertama, saya harus lebih disiplin untuk mengelola waktu, penyelesaian tugas tanpa mengurangi pemaknaan proses belajar materi dari modul ini. Saya perlu lebih fokus untuk meningkatkan keterampilan sesuai kompetensi coaching dan hadir penuh dalam setiap proses belajar. Keterkaitan pengalaman belajar terhadap kompetensi dan kematangan diri. Saya yakin untuk menjadi coach bagi murid dan rekan guru, saya harus berfokus dan yakin pada potensi yang dimiliki coach. Saya juga yakin bahwa saya mampu mematangkan kompetensi sosial dan emosional, serta kompetensi inti coaching agar dapat memberdayakan coach atau menuntun coach atau untuk menjadi individu yang berdaya guna mencapai tujuan. Pertanyaan kritis tentang konsep materi. Bagaimana cara menyampaikan motivasi kepada coach yang berada pada posisi nyaman agar coach senantiasa mengembangkan diri dan memberikan motivasi, tidak terkesan menggurui atau memberikan saran? Bagaimana cara efektif membangun hubungan dengan coach yang cenderung tertutup agar dapat teridentifikasi sebanyak-banyaknya informasi yang valid? Mengolah materi dengan pemikiran pribadi. Coaching untuk kepala sekolah, yaitu supervisi akan lebih bermakna dan guru-guru dapat mengembangkan potensi diri dan keterampilannya secara optimal. Bagi rekan sejawat, guru akan menerapkan coaching ketika membantu murid untuk mengembangkan dirinya. Untuk orang tua akan menerapkan coaching ketika membantu anaknya untuk mengembangkan diri. Untuk murid, membangun kepemimpinan murid, mengembangkan kompetensi sosial emosional murid, empatik, suportif. Mengolah materi dengan pemikiran pribadi. CGP dapat berdiskusi dengan kepala sekolah dan pengawas pembina tentang coaching supervisi akademik. Dengan demikian, proses supervisi akademik akan lebih bermakna baik bagi guru sebagai supervis maupun bagi kepala sekolah dan pengawas pembina sebagai supervisor. Kebermaknaan supervisi akademik akan membantu guru dan dalam mengembangkan potensi dan kompetensinya dan meningkatkan performa mengajar untuk menuntun murid dalam suasana merdeka belajar. Mengolah materi dengan pemikiran pribadi 2. Coaching untuk memberdayakan coach dapat ditularkan kepada rekan sejawat melalui komunitas praktisi di sekolah. Sebagai sama guru perlu menguatkan dan berproses bersama untuk membantu murid menyelesaikan masalah perkembangan dirinya melalui proses coaching oleh guru atau coach. Selain kepada guru, pengetahuan dan keterampilan terkait coaching dapat ditularkan juga kepada orang tua murid. Sesi parenting kelas maupun sesi konsultasi pribadi dapat dilakukan dengan menerapkan proses coaching. Melalui coaching kepada orang tua akan terbangun keyakinan dan hubungan yang baik antara guru dan orang tua sehingga dapat bersinergi untuk menuntun murid. Pengalaman yang didapat untuk mendorong orang tua juga untuk menerapkan proses coaching ketika mendampingi anaknya bertumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga dan masyarakat. Mengolah materi dengan pemikiran pribadi yang ketiga. Keterampilan coaching juga dapat diramu untuk dilatihkan kepada murid. Tujuannya agar dapat terbangun kepemimpinan murid, baik dalam pergaulannya di lingkup kelas maupun sekolah. Saya sebagai pembina pramuka di UGS depan perlu untuk melatih coaching kepada murid yang bertugas sebagai Dewan Satuan Siaga dan Penggalang agar mereka dapat membantu sesama anggota pramuka untuk mengembangkan dirinya atau mencapai tujuan tertentu. Saya berproses untuk menyampaikan pembelajaran empatik kolaboratif di kelas. Harapan saya melalui coaching murid-murid akan dapat menerapkannya kembali dalam pergaulan maupun pembelajaran.
menjadi pribadi yang empatik terhadap sesama dan lingkungan. Tantangan: keragaman karakteristik rekan guru di sekolah, orang tua, dan murid. Ada yang terbuka dan mudah berkomunikasi, dan ada pula yang memerlukan pendekatan intensif untuk berkolaborasi. Pengelolaan agar tidak terbenturkan dengan keperluan pihak lain. Pengelolaan waktu senggang untuk melaksanakan coaching dengan ngobrol santai di luar sesi pembelajaran. Solusinya yaitu yang pertama, melakukan pendekatan dan komunikasi efektif pada rekan guru, orang tua, dan murid sesuai dengan gaya masing-masing. Yang kedua, mengkomunikasikan jadwal atau kesepakatan waktu dengan coaching. Pengalaman masa lalu: pada awal saya mengajar di SJ tahun 2007, saya selalu khawatir untuk mempersiapkan supervisi akademik. Saya berpikir bahwa supervisi akademik adalah sebuah proses penilaian kinerja, layak atau tidak untuk mengajar. Sebelum tiba jadwal supervisi, saya berkonsultasi kepada supervisor terkait instrumen supervisi dan perangkat ajar yang harus disiapkan. Penerapan masa depan: saya ingin mempraktikkan coaching dan membagikan pengalaman terkait coaching untuk dapat membantu rekan sejawat menjadi problem solver dan penuntun bagi muridnya. Saya tetap semangat berkarya, berbagi, dan menggerakkan komunitas praktisi untuk menjadi obor bagi rekan sejawat dalam pengembangan diri. Coaching untuk supervisi akademik dan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, saya menerapkan coaching kepada murid terutama saat konfirmasi pemahaman dan refleksi setelah proses belajar yang berdiferensiasi dilalui. Proses tanya jawab saya sampaikan secara klasikal dan dilanjutkan dengan pendampingan individu atau kelompok kecil kepada murid yang membutuhkan bantuan sesuai dengan kondisi kebutuhan mereka. Proses coaching juga dipraktikkan untuk komunitas praktisi di sekolah untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi. Saya memandu rekan guru dan menemukan apa yang dapat mereka lakukan untuk menyelesaikan permasalahan pembelajaran. Coaching untuk supervisi akademik dan pembelajaran sosial emosional. Dalam mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional, saya menerapkan coaching kepada murid untuk membantu murid menemukan kesadaran diri, mengelola emosi atau manajemen diri, mengembangkan kesadaran sosial atau empatik suportif, mengembangkan keterampilan berrelasi, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Peran guru sebagai coach dengan keterampilan bertanya dan memberdayakan coachee sangat penting dalam membantu murid mengembangkan kompetensi sosial emosional. Proses coaching juga dipraktikkan dalam komunitas praktisi di sekolah untuk merancang pembelajaran sosial emosional di lingkup kelas. Saya memandu rekan guru dalam menemukan apa yang dapat mereka lakukan untuk merancang PSE di kelas masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat. Salam guru penggerak. Mari tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.